Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas pada pembahasan mustasna, hukum bacaan mustasna. Hukum bacaan isim yang terletak setelah illah. Karena mustasna itu adalah ismun mansub yaqa'u ba'da adati min adawatil istisna. Isim nasab yang terletak setelah alat daripada alat istisna. Dan telah kita bicarakan hukum bacaan menggunakan alat istisna dengan illah. Wa fihi ala thalathati qira'at. Ada thalathi qira'ah, ada 3 bacaan. Al-qira'atul awal yajibu nasbuhu, wajib dinasab. يكون مستثنى بشرطين إذا كان الكلام مثبتا وذكر مستثنى منه. وثانيا yang kedua adalah يجوز نسبه على أنه المستثنى أو اتباع المستثنى منه يكون بدلا إذا كان الكلام منفيا wa dzukiral mustasna minhu kama dzakarna. Wal'an, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tersebut masih pada hukum bacaan mustasna dengan illah, hukum yang ketiga. Pada halaman yang ke-79 dari kitab Mulakhas, hukum yang ketiga isim yang terletak setelah illah. Musannif yaqul yu'rabu bihasabi mauqihi fil jumlah. Dia di-i'rab sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Idza kana al-kalamu manfiyan, apabila kalimatnya itu manfi, wa dzuki wa lam yudhkar mustasna minhu, dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Misal, ma qama illa Zaidun. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammah. Zaid rafa' sebagai fa'il dengan dhammah tanda rafa'nya. Wa mithalu tsani ma qultu illa al-haqqa. Aku tidaklah mengatakan kecuali yang hak, yang benar. Al-haqqa maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kata al-haqqa nasab sebagai maf'ulun bih, tanda nasabnya dengan fathah. Taim. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas tentang hukum bacaan dari isim yang terletak setelah illah. Hukum bacaan dari isim yang terletak setelah illah. Adatul istisna, alat istisna menggunakan illah. Nah, isim yang terletak setelahnya, maka hukum yang ketiga yu'rabu bihasabi mauqihi fil jumlah. Dia di-i'rab sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Kalau di-i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah, berarti bacaannya bermacam-macam. Ada yang dirofa, ada yang dinasab, ada yang dijer. Kenapa? Karena isim yang terletak setelah illah pada hukum yang ketiga ini adalah di-i'rab sesuai tempatnya dia. Kalau misalnya, atau bisa jadi isim yang terletak setelah illah untuk hukum yang kedua
sebagai mubtada, bisa jadi sebagai maf'ulun bi, bisa jadi sebagai khobar, bisa jadi sebagai ini, sebagai itu, dan seterusnya. Berarti bukan mustasna. Berarti dia bukan mustasna. Kenapa? Karena di-i'rab sesuai dengan tempat kedudukan dia pada kalimat-kalimat itu. Nah, di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakunal kalamu manfiyan. Kalimatnya itu nafi, diawali oleh huruf nafi. Yang kedua, walam yudhkar mustasna minhu, dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Maka dia di-i'rab isim yang terletak setelah illa tidak berkedudukan sebagai mustasna, tetapi bacaannya menyesuaikan kedudukannya di dia. Kalau sebagai mubtada berarti dibaca rofa. Kalau sebagai khobar berarti dibaca rofa. Kalau sebagai isim kana misalnya berarti dibaca rofa. Sebagai maf'ul bi dibaca nasab. Sebagai hal dibaca nasab. Sebagai maf'ul mutlak misalnya berarti dibaca nasab. Diawali oleh huruf jar berarti majrur. Dan seterusnya. Karena dia di-i'rab sesuai tempat kedudukannya dalam sebuah kalimat. Ini adalah untuk yang ketiga jika menggunakan ilah. Isim yang terletak setelah ilah berarti bukan berkedudukan sebagai mustasna, tetapi bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, bisa dibaca majrur sesuai dengan kedudukannya di dia. Sebagaimana pada contoh pada kitabnya di situ maqama illa zaidun. Zaidun marfu sebagai fa'il dari qama. Karena kalimatnya di situ adalah kalimat yang manfi dan tidak disebutkan mustasna minhu. Contoh yang kedua, ma qultu illal haqqa. Kalimat al-haqqa setelah illa tidak sebagai mustasna, tetapi dia dibaca nasab karena berkedudukan sebagai maf'ulun bi, bukan mustasna. Limada? Kenapa? Lianna al-kalama manfiyun. Karena kalimatnya manfi, walam yudhkar mustasna minhu, dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Taib. Intabihu fi ba'di amthilatin. Maka perhatikan pada sebagian contoh-contoh yang akan kita sebutkan. Contoh yang pertama. Ma fil baiti illa rajulun. Ma fil baiti illa rajulun. Tidak ada di dalam rumah kecuali seorang laki-laki. Maka susunan kalimat ini al-kalamu manfi. Kalimatnya di situ adalah kalimat yang manfi karena diawali al-huruf nafi yaitu ma. Dan di situ tidak ada mustasna minhunya, maka illa rajulun, kata rajulun setelah illa dibaca rofa sebagai mubtada. Sebagai mubtada, rofa sebagai mubtada. Baik. Atau bisa jadi setelah illa ini sebagai khobar. Laqul masalan ma Muhammadun illa rasulun. Ma Muhammadun illa rasulun. Muhammadun marfu sebagai mubtada, rasulun marfu sebagai khobar. Dibaca rofa kedudukannya sebagai khobar. Walaupun dia setelah illa. Limada? Karena al-kalamu manfi. Ma itu manfi. Walam yudhkar mustasna minhu. Dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Maka yu'rab bihasabi maqya fil jumlah. Faidhalika rajulun marfu'un khabarul mubtada. Dia dibaca rofa, tidak dibaca nasab. Dan bukan sebagai mustasna. Melainkan
sebagai khobar dari mubtada ma Muhammadun. Karena kalimatnya manfi dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Taib. Thalithan. Contoh yang ketiga. Bisa jadi setelah illa ini berkedudukan sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Misal, ma hadara ilal masjidi illa rijalun. Ma hadara ilal masjidi illa rijalun. Tidaklah hadir ke masjid kecuali beberapa laki-laki. Perhatikan pada kata rojulun yang terletak setelah illah. Dibaca rofa. Bukan sebagai mustasna. Tetapi dia dibaca rofa karena berkedudukan sebagai fa'il. Limadha? Kenapa? Li'annal kalamu manfi. Karena kalimatnya di situ manfi. Ma hadara. Ma manfi. Walam yudhkar mustasna minhu. Dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Maka rijalun marfu'un fa'ilun. Yu'rab bihasabi mawqiyah fil jumlah. Maka dia di'rab sesuai kedudukan di dalam jumlah-jumlahnya. Taib. Qad yakunu ba'da illa marfu'un naibu fa'ilin. Terkadang setelah illa ini rafa' sebagai naibul fa'il. Misal, ma kuri'a ba'da salati illal qur'anu. Ma kuri'a ba'da salati illal qur'anu. Tidaklah dibaca setelah salat kecuali Al-Qur'an. Fa kalimatu Al-Qur'anu marfu. Yakunu naibatan anil fa'il. Rafa' berkedudukan sebagai naibul fa'il. Bukan sebagai mustasna. Limada? Kenapa? Li'annal kalama manfiyun. Walam yudhkar mustasna minhu. Karena kalimatnya di situ adalah kalimat yang manfi dan tidak disebutkan mustasna minhu. Atau dibaca nasab. Dibaca nasabnya bukan sebagai mustasna. Tetapi mungkin dia sebagai maf'ulun bih. Misal, ma akhadtu illa kitaban. Ma akhadtu illa kitaban. Aku tidaklah mengambil kecuali sebuah kitab. Fa kalimatu kitaban mansub. Walakin nasbuhu laisa mustasna. Nasabnya kitaban bukan sebagai mustasna. Sebagai maf'ulun bihi. Li'annal kalama manfi. Ma manfi. Walam yudhkar mustasna minhu. Dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Atau sebagai maf'uli ajli. Isim nasab setelah illa bisa jadi dia sebagai maf'ul li ajli. Untuk menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Misal, ma ja'a talibu ilal madrasati illa ikraman lil ustadi. Misalan. Seorang murid tidaklah datang ke kelas kecuali karena memuliakan guru. Maka ikraman ba'da illah mansub. Walakin nasbuhu laisal mustasna. Bukan sebagai mustasna, tapi sebagai maf'ul li ajli. Begitu juga isim yang terletak setelah illah, nasabnya bukan karena mustasna, tapi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Faidzalika law qulna masalan ma darabtuhu illa darban khafiyan. Ma darabtuhu illa darban khafiyan. Fa kalimatu darban mansub.
Sebagai mustasna, la, bukan. Tapi dia nasabnya karena maf'ul mutlak. Limada? Kenapa? Li'anna al-kalama manfi walam yudkar mustasna minhu. Itu yang nasab. Karena di Arab sesuai kedudukan dalam jumlah. Ausibul jumlah. Misal, ma akaltu ruzza illa fil baiti. Ma akaltu ruzza illa fil baiti. Aku tidak makan nasi kecuali di rumah. Maka fil baiti, isim yang terletak setelah illa, sibul jumlah jar majrur. Li'anna al-kalama manfiyun walam yudkar mustasna minhu. Wa khulasatul kalam, untuk yang ketiga adalah bahwasannya isim yang terletak setelah illa di i'rab sesuai dengan kedudukan dalam jumlah. Bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, bisa dibaca majrur. Taib. Faidzalika, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa isim yang terletak setelah illa la yalzam ayyakuna mansuban. Isim yang terletak setelah illa itu tidak mengharuskan harus nasab. Tidak. Kenapa? Karena kita harus melihat bentuk susunan kalimatnya. Jadi untuk menentukan isim yang terletak setelah illa, setelah ada watul istisna illa, ini dibaca nasab ataukah tidak, maka kita harus melihat dari susunan kalimatnya seperti apa. Jadi itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari hukum bacaan isim yang terletak setelah illa, itu ada tiga. Yang pertama, wajib nasab sebagai mustasna. Yang kedua, boleh nasab sebagai mustasna atau mengikuti mustasna minhu. Yang ketiga, malah di-i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Yang mana masing-masing memiliki bentuk kalimat syarat sendiri-sendiri. Wajib dibaca nasab sebagai mustasna, syaratnya apabila kalimatnya musbit, positif, dan disebutkan mustasna minhu. Dibaca nasab sebagai mustasna atau mengikuti mustasna minhunya apabila kalimatnya negatif dan disebutkan mustasna minhunya. Dan di-i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah apabila kalimatnya negatif dan tidak disebutkan mustasna minhu. Maka kesimpulannya di sini para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semua isim yang terletak setelah illa berkedudukan sebagai mustasna. Itu satu. Yang kedua, tidak semua isim yang terletak setelah illa harus dibaca nasab sebagai mustasna. Tidak harus. Yang ketiga, untuk menentukan itu semuanya adalah siyakul kalam. Bentuk susunan kalimatnya seperti apa. Jadi itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Itu hukum dengan illah. Wal nuwasil ila al-qaidatur rabi'ah. Al-mustasna bi ghaira wa siwa. Kita selesai hukum bacaan isim yang terletak setelah illah. Maka kita akan lanjutkan pada kaidah yang keempat. Al-mustasna bi ghaira wa siwa. Hukum bacaan isim yang terletak setelah alat istisna ghaira dan siwa. Sekarang alat istisnanya ketika menggunakan ghaira dan siwa, maka isim yang terletak setelah ghaira dan siwa ini apa? Maka Musannif mengatakan yakunul ismu ba'da ghaira wasiwa majruran daiman bi'tibarihi mudhafan ilaih. Isim yang terletak setelah ghaira dan siwa
senantiasa dibaca majrur. Bi'tibarihi mudhafun ilai. Karena dia bentuknya mudhaf ilai. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, mudhaf ilai itu adalah salah satu di antara isim atau tempat isim yang harus dijer atau dikasrah. Ketika menggunakan alat istisna dengan ghairo dan siwa, maka isim yang terletak setelah ghairo dan siwa harus dibaca majrur. Cuma satu kondisi, dibaca majrur. Karena ghairo dan siwa adalah alat istisna dari isim. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwa ada watul istisna ada 3 macam. Yang pertama adalah senantiasa huruf, yang kedua senantiasa isim, dan yang ketiga terkadang fiil dan terkadang huruf. Nah, ghairo dan siwa ini termasuk salah satu di antara alat istisna yang jenisnya dari isim. Oleh karena itu, maka ketika alat istisna yang dipakai ghairo dan siwa atau siwa, otomatis isim yang terletak setelah ghairo dan siwa daiman majruran. Senantiasa selalu majrur, di kasrah. Tidak boleh di rafa, tidak boleh di nasab. Harus majrur, satu bacaan. Taib. Ammal lafdhu ghairo dan siwa. Adapun 2 lafadz ghairo dan siwa, fayakhudhani hukmal mustasna bi illa fil i'rab. Maka keduanya, ghairo dan siwa, mengambil hukum mustasna dengan ilah dalam i'rabnya. Baik, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita fahami di sini adalah yang pertama bahwa ghairo dan siwa ini adalah alat istisna dari isim. Itu satu. Yang kedua, isim yang terletak setelah ghairo dan siwa senantiasa dibaca majrur karena mudhafun ilai. Kemudian yang ketiga, ghairo dan siwa dibaca seperti bacaan isim yang terletak setelah ilah. Yang ketiga ini harus kita pahami. Yang ketiga, ghairo dan siwa ini dibaca seperti hukum mustasna dengan ilah. Maka kata ghairo bisa dibaca nasab ghairo atau bisa dibaca ghairu. Tergantung dari tempat atau tergantung dari kalimat-kalimatnya. Maka kalau kita kembali kepada hukum baca dengan ilah, maka berlaku pada bacaan ghairo. Baik, ketika kita mempelajari hukum bacaan mustasna dengan ilah ada 3 bacaan. Yang pertama wajib nasab, maka ghairo akan dibaca nasab seperti mustasna dengan ilah. Wajib nasab kapan? Apabila kalimatnya positif dan disebutkan mustasna minhu, maka ghairo wajib dibaca nasab ghairo. Contoh misalnya, akhadtul kutuba ghaira kitabin. Akhadtul kutuba ghaira kitabin. Akhadtu tak sebagai fa'il. Kemudian al-kutuba sebagai maf'ulun bih, ghaira mustasna. Di dalam i'rab, nasab. Loh, kenapa nasab? Karena dia adalah yu'khadu hukmal mustasna. Ghaira mengambil bacaan mustasna seperti ilah.
maka ghaira wajib dibaca nasab. Kitabin mudhafun ilaihi majrurun, maka ghaira wajib dibaca nasab. Karena kalimatnya positif dan disebutkan mustasna minhunya, maka ghaira nasab sebagai mustasna, wajib dibaca nasab. Secara arti sama sebagaimana menggunakan illa. Maknanya sama. Sehingga arti dari akhadtul kutuba ghaira kitabin artinya aku mengambil beberapa kitab kecuali satu kitab. Tayyib. Misal akhar. Ukhidal aklamu ghaira qalamin. Ukhidal aklamu ghaira qalamin. Saya mengambil beberapa pena kecuali satu pena. Al-aklamu marfu sebagai naibul fa'il. Ghaira mansubun mustasna. Yajibu nasbuhu. Ghaira mansubun mustasna. Yajibu nasbuhu. Limada? Lianna al-kalama musbit wa dhukira al-mustasna minhu. Taib. Kama fil misal, qamar rijalu ghaira zaidin. Qamar rijalu ghaira zaidin. Ar-rijalu marfu sebagai fa'il. Ghaira zaidin ghaira mansubun mustasna. Zaidin mudhafun ilaihi majrur. Taib. Begitu juga ketika hukum bacaan illa itu boleh nasab sebagai mustasna atau di'rab sesuai mengikuti mustasna minhunya, maka ghaira itu juga apabila kalimatnya negatif dan disebutkan mustasna minhu, maka bisa dibaca ghaira, bisa dibaca ghairu, bisa dibaca ghairi. Tergantung dari ada dan tidak adanya mustasna minhu. Taib. Contoh. Ma ukilat al-fawakihatu ghairal burtuqali. Ma ukilatil fawakihatu ghairal burtuqali. Ghairal burtuqali. Ghaira nasab sebagai mustasna. Taib. Atau bacaan yang kedua, ma ukilatil fawakihatu ghairul burtuqali. Ghairu dibaca rofa karena badal dari al-fawakihatu. Loh kenapa? Karena kalimatnya negatif dan disebutkan mustasna minhu. Taib. Jadi seperti itu. Maka ini adalah bacaan ketika menggunakan ghaira dan siwa. Bisa diganti dengan siwa, ghaira itu sama saja. Taib. Makanya contoh di situ adalah maqama ghairu zaidin. Ghairu fa'ilun marfun bi dhamma. Zaidin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Taib. Nah, ini adalah mustasna dengan ghaira dan siwa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Taib, kita tutup dengan doa qawwatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.